Sebenarnya mampu, cuman isih mane-mane. Namanya mane-mane apa nih? Setelah sukses, mereka akan datang dengan Kamu dok. Tegudang. Kan pite lagi KTP. ayam kampus. Kalau plang sih nggak ada, tapi kalau pintu ada biar nggak plang-plangan. Dia yang datang, dia nggak datang, karena nggak pernah ngundang. Nggak pernah ngundang kayak saya langkung, datang nggak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya dalam podcast yang masih sama. Dari sisi lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan pemuda yang bisa dibilang sudah sukses di masanya yang masih muda sekali. Langsung saja kita sapa dia dengan Mas siapa? Dengan Mas Aman. Aman? Mas Aman. Berarti lah ada apa-apa ya Aman. Gimana kabarnya Mas Aman? Alhamdulillah baik dan baik-baik saja. Alhamdulillah di tengah gempuran cuaca sing tidak menyenangkan ini masih diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Untuk kesibukan sendiri, Mas Aman seharinya ada kegiatan awas. Kalau untuk sekarang untuk kesibukan saya sedang belajar mendalami berkaitan dengan peternak ayam petelur. Meskipun baru berjalan 2 bulan ini sih Mas, dan itu memang usaha bukan pribadi punya saya, melainkan kolaborasi dengan ayah saya seperti itu. Tapi untuk pengelolanya saya sendiri seperti itu. Ibarat kata bisa dibilang ayah jenengan itu donatur gitu ya? Ya, donatur. Jadi emang dari awal itu ada kesepakatan kamu di tabungan piro, aku di tabungan piro, yes melaku bareng seperti itu. Dan itu memang wis melaku dhisik sebenarnya Mas. Jadi sebelum ayam kan memang wedhus dhisik Mas, wedhus. Jadi mbek. Jadi emang mbek itu memang saya pelihara kambing, terus ayah saya juga pelihara kambing gitu. Meskipun sempat terjadi tragedi waktu pelihara kambing waktu itu. Bisa mungkin bisa diceritakan tragedi apa yang menimpa waktu melihara kambing? Nah ini sebenarnya kejadiannya baru beberapa bulan yang lalu sih Mas. Jadi emang ini masih nyambung dengan kambing, bahwasanya sebenarnya ternak ayam ini kan memang belum terlalu menjadi plan panjang. Karena emang awalnya kambing itu kan pengen tak kembangkan lagi seperti itu kan, kambingnya kembangkan lagi, dan rencana emang awal tahun Januari 2024 ini memang rencana perbanyak kambing, tapi malah sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu malah diambil orang seperti itu. Kemalingan gitu? Nah, kemalingan lah. Untuk tempat buat kambing itu jauh dari pemukiman? Sebenarnya tidak terlalu jauh sih, ibaratnya dipantau ke iso, tapi nek ono maling doyangi ya paling istirahat kecekel lah seperti itu. Ya emang di pinggir jalan, cuman dari pemukiman jaraknya sekitar 75 meteran seperti itu. Wah, yo maksudnya rada-rada sih nek cuman sekitar 70 kilo yo, 70 meter yo 75 meter. Karena 70 kilo ya yo ngelu meneh lah. 70 kilo bujul 3 ton. Kuwi jenengan melihara kambing itu berapa Mas? Mesti diambil semua? Diambil semua. Awalnya kan 2, terus berkembang lagi jadi 3, 4 sampai ke 6, pernah sampai 8, dan pas hilang itu ada 6 ekor. 6 ekor punya saya 4, punya ayah saya 2 gitu. Dan itu
ya kalau dibilang terlalu besar nilainya ya nggak terlalu besar, tapi perjuangannya yang saya menganggap yang besar. Oh, seperti itu. Ya. Berarti sebelum ke ternak ayam yang sekarang dikelola, dulunya kelola di kambing. Ya, kelolanya di kambing. Istilah kata kenapa kok pindah di ayam gitu Mas? Sebenarnya kalau soal ide-ide usaha sebenarnya saya banyak sekali sih Mas. Jadi emang dapat masukan-masukan dari temen gitu. Dulu saya juga pernah riset berkaitan dengan istilahnya usaha sing sekirane masuk nang daerahku lah, berarti menjanjikan. Sing sekirane didol gampang tapi ngelola gampang juga gitu. Dan aku misal neng Candi Mulyo aja juga punya temen berkaitan dengan kambing itu lagi, kambing. Tapi emang dia lebih sifatnya ke pakan kering. Jadi full pakan kering. Dan saya juga menjajal ibaratnya nyoba pakan kering, tapi kayaknya untuk kos beli pakan cukup mahal. Jadi sempat buat pakan fermentasi waktu itu, buat pakan fermentasi, tapi akhirnya kambingnya udah hilang dulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada ide buat usaha singkong keju. Itu teman saya juga yang ngasih ide, dan emang teman saya udah terjun di situ gitu. Terus ada juga susu segar segala macem gitu. Tapi karena setelah saya mempertimbangkan beberapa hal, bahwasanya kalau misal kambing itu kan tidak bisa dijual setiap saat, tidak bisa dijual setiap hari lah ibaratnya. Mungkin by momen waktu-waktu tertentu saja gitu. Nah misal di dol betina kita regane endek banget kambing gitu. Tidak semua orang membutuhkan daging kambing setiap hari. Tidak gitu. semua daging seperti itu. Nah akhirnya ternak ayam ini mulai muncul ide sekitar ya hampir akhir tahun memutuskan untuk terjun ke ini ayam petelur ini, karena emang secara manajemen, secara relasi kok lebih matang gitu kan, lebih matang. Cara kerjanya lebih enak dibanding. Cara kerja mulai dari pengelolaan sampai ke output penjualannya itu lebih mudah gitu kan. Sekarang kan telur ibaratnya udah kayak kebutuhan sehari-hari kan. Betul, ya. Udah kayak kebutuhan pokok malah. Itu dengan ternak ayam petelur itu belajar dari mana atau secara otodidak gitu? Sebenarnya kalau belajar ya tetap otodidak, karena emang basicnya nggak di peternakan Mas, nggak di peternakan, karena emang saya dulu kan komunikasi jurusannya. Tapi ya apapun prosesnya ya tetap tak jalani meskipun akhirnya terjunnya malah sampai ke sini kan. Jadi belajar berkaitan dengan pengelolaan ayam itu tetap mau nggak mau harus cari tahu sendiri. Kadang saya juga belajar di Google, di YouTube, cara pengelolaan ayam yang sekiranya emang mudah dipahami dan dipraktekkan seperti itu. Untuk saat ini sudah banyak Mas? Wah, baru sekitar 630-an ekor sih Mas. 630 ekor. Untuk populasinya sudah lumayan banyak. Itu hanya dikelola dengan ayah jenengan atau ada yang ikut bantu-bantu di situ? Kalau untuk yang ngelola malah saya sendiri sih Mas. Yang ngelola itu malah saya sendiri. Cuman ayah saya kan ibaratnya bantu di awal, terus misalkan kalau untuk pemasaran memang ayah saya, karena relasinya kan lebih banyak kalau ayah saya gitu, misalkan di tetangga-tetangga ataupun orang-orang di sekitar yang dekat dengan ayah saya kan mudah untuk penjualannya seperti itu. Tapi kalau untuk manajemen kandang sampai mulai dari pembersihan segala macam itu full saya pribadi. Itu dari pagi sampai sore full di kandang itu Mas? Dari pagi sampai malam. Cuman kalau misalkan pulangnya paling sholat, istirahat sebentar, terus balik lagi gitu. Karena emang lokasinya kan dibilang hampir strategis lah Mas, karena di pinggir jalan gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang lewat situ mampir mau beli telur, pas nggak ada kan kasihan juga. Gitu. Jadi
sering-sering ke kandang malah rezekinya lebih banyak. Lebih banyak gitu ya. Betul. Pembeli datang sendiri langsung ke kandang pembeli gitu, Mas, ya. datang sendiri ya. Sebelum diternak, mungkin jenengan punya pengalaman kerja di tempat lain atau di usaha lain gitu, Mas? Kalau sebelum ternak emang saya dulunya di kerjanya di Magelang sih Mas, di Magelang itu di bagian spare part motor malahan. Jual beli atau mekanik? Jual beli. Oh, bukan, malah jual belinya tapi hanya online shop. Online shop. Itu jenengan berarti laju dari rumah itu untuk ke Magelang online shop atau di rumah? Kalau dulu awal laju, tapi karena ibaratnya ya orang tua merasa khawatir kan kalau misalkan anaknya laju pulang pergi, takut kalau di jalan ada apa-apa segala macam, akhirnya ngekos di sana. Ngekos ya, dan di Magelang itu sekitar udah 3 tahunan sih Mas. 3 tahunan menekuni di bidang spare part motor itu 3 tahun. Terus akhirnya ya karena emang ikut, ibaratnya kalau prinsip saya misalkan ikut orang itu bukan menjadi patokan untuk kerja selamanya, tapi berarti ya batu loncatan lah seperti itu. Kenapa jenengan tidak memilih menjalankan bisnis yang ibaratnya jenengan sudah pelajari untuk kayak apa jual beli spare part, kan jenengan selama 3 tahun kemungkinan besar sudah bisa berarti ngerti carane, oh pesannya ning kene semene dol semene gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan saya pribadi mau jual seperti itu bisa sih Mas, bisa meh ibaratnya jadi sampingan kerja di sana tapi bisa sambil jualan sendiri bisa. Cuman secara etika perusahaan dan secara prosedur memang tidak diperbolehkan seperti itu, dan saya menghargai peraturan itu bahwasanya ketika meh jualan jangan satu segmen gitu kan, satu segmen. Berarti jangan apa nih caranya ki manut banget karena peraturan perusahaan tidak melenceng gitu. Ya, tidak melenceng lah, pokoknya manut lah. Manut. Oh ya, saya sempat melihat biodata jenengan dulu pernah kuliah di jurusan KPI Media itu ya. Iya. Kenapa kok tidak terjun di media saja malah beralih fungsi menjadi peternak gitu? Apa ya sebenarnya kalau berbicara tentang komunikasi dan penyiaran Islam itu sifatnya umum Mas, umum. Karena mau masuk ke apapun bisa. Cuman kalau pribadi saya sendiri itu lebih fokusnya ke komunikasi. Kalau misalkan ke media, baik itu media cetak, media digital segala macam, itu lebih ke broadcastingnya atau ke penyiarannya seperti itu. Tapi kalau saya lebih ke komunikasinya seperti itu. Nah, kalau kenapa saya nggak terlalu suka bukannya nggak terlalu suka, tapi karena emang secara saya pribadi, secara finansial ketika masuk di dunia perkuliahan itu laptop ki ra duwe Mas. laptop ki ra duwe. Jadi punya laptop ki pas arep nggarap skripsi berarti seperti itu. Jadi berkaitan dengan kalau misalkan ke media itu pasti membutuhkan baik itu kamera, terus laptop buat ngedit segala macam. Tapi secara saya pribadi sendiri kayaknya nggak mampu seperti itu. Jadi lebih fokusnya karena ada komunikasi dan penyiaran Islam, saya lebih fokus ke komunikasi. Lebih memilih ke komunikasi, nggak terjun di media karena di media butuh banyak modal kan gitu Mas. Gitu intinya seperti itu Mas. Jadi emang harus ada ibaratnya fasilitas yang benar-benar mendukung seperti itu. Ibarat kata nek di media itu nggak langsung ibaratnya prosesnya terlalu lama, tetapi kalau di ternak dengan ibaratnya beberapa bulan sudah bisa memanen gitu kan ya? Ya nggak bisa disimpulkan secara mudah seperti itu sebenarnya Mas. Tapi gini konsepnya, kalau misalkan saya pribadi ya, nah misalkan fokus ke media ya memang misal satu kamera itu harganya belasan juta segala macam gitu. Sedangkan ibaratnya aku dewe sing gawe WA-an segala macam ya HP Android biasa
Kayak nek misal meh tuku kamera, meh tuku laptop, kita kayak belum ibaratnya urung mampu banget. Isih iya sebenarnya mampu cuman isih maneman gitu. Ya Mas. Maneman opo ning. Daripada tak tuku laptop wah mending tak tuku sapi ya. Ngomong-ngomong udara di sini memang terlalu dingin. Nah, lebih baik kita nyari jahe dulu. Wah, boleh. Udah dibuatkan, monggo diminum, dicicipi. Ya. Kayak seger ini Mas. Oh, seger pol ini produk lokal ini Mas. Ini produk dari Magelang, Magelangnya bisa dibilang Magelang Utara. Ini produk lokal namanya Ara Healthy Drink. Gimana untuk jahenya Mas? Di lidah rasanya agak pedes-pedes, tapi ketika masuk udah anget mulai dari dada sampai ke perut. Berarti kondisi cuaca yang tidak menentu ini untuk minum jahe langsung bisa menyegarkan. Wah, saya merasa saya pribadi cocok ini ketika hawa-hawa seperti ini, Mas. Oke Mas, nanti jangan khawatir kalau pulang ke jenengan saya kasih jahe itu Mas. Wah, boleh. Untuk kalau stoknya habis, jenengan bisa langsung restock atau bisa order via link di bawah ini. Nah, di sini komplit di sini harga terjangkau, murah, bisa pesen antar. Oh, langsung. Nggak ribet, tinggal telepon, halo jahe, oke, ready bolo. Harga pasti beda ya. Harga beda, kalau bolo bos. Monggo diminum lagi. Ini sambil ngerokok enggak apa-apa ya Mas? Ini los bebas. Jenengan kan pernah ibaratnya mengalami musibah kecolongan. Mungkin kedepannya jenengan nggak pengen pasang alat CCTV atau gimana Mas? Itu udah di planning sih Mas. Jadi emang rencana bukan hanya CCTV tapi juga alarm gitu. Jadi ada CCTV dan juga alarm. Terus emang rencana sebelum melangkah ke situ kan rencana emang tetap sementara ditunggu nisik lah alarm manual berarti untuk malam sekarang dijaga gitu. Oh, dijaga. Jenengan sendiri? Saya sendiri. Kan. Tapi kalau wah gini dewi terus ya. Jomblo. Ora apa-apa, yang penting dia duit. betul sip. Setelah sukses mereka akan datang dengan Kang Gundok. Tegundok. Mereka akan datang tegundok. Untuk harga telur sendiri itu akhir-akhir ini stabil atau gimana Mas? Turun atau naik drastis? Kalau untuk harga telur alhamdulillah udah beberapa minggu ini mulai naik terus. Mungkin sampai entah Idul Fitri tetap kemungkinan besar akan naik lagi. Meskipun harga pakan juga naik, tapi tetap insya Allah masih bisa mengimbangi. Gitu. Ya. Berarti jenengan ibarat ini rekan-rekan semua mau pesan telur bisa hubungi jenengan. Wah, bisa. Bisa. Dan teman-teman nanti yang mau pesan enduk bisa hubungi Mas Aman. Di mana Mas? Langsung ke lokasi bisa atau ke nomor HP juga bisa. Oke, mungkin dari teman-teman yang mau kepengen mencicipi telurnya Mas Aman, telur ayam loh ya, telur ayam yang dikelola Mas Aman bisa DM langsung ke channel kita. Seperti itu ya Mas Aman ya. Ya. Mungkin kedepannya target yang dipengen jenengan itu apa Mas? Kalau target untuk usaha saya ya Mas ya, pastinya pengembangan. Meskipun entah beberapa bulan lagi karena emang sebenarnya kemarin udah mau nambah populasi, cuman karena waktu cek ke sana itu kurang cocok ayamnya, maksudnya kondisinya kurang bagus dan kemungkinan besar kalau misalkan diambil kayaknya rugi. Itu. Akhirnya ya sebenarnya untuk kapasitas kandangnya itu masih ada yang kosong karena rencana nambah kemarin tapi ternyata nggak jadi karena ya kondisi ayamnya yang di sana kurang jos lah. Berarti jangan kan istilahnya survei di peternak
tempat pembibitan A, tetapi ternyata di sana bibitnya kurang super, istilahnya kan itu nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil. Untuk kapasitas yang jenengan sekarang miliki itu berapa tuh Mas? Kalau untuk kandangnya ya, kalau untuk kandangnya itu sekitar 900-an. 900. 900. Cuman tapi baru keisi 600 sekian lah, baru keisi 600 sekian. Itu kan masih ada yang kosong. Berarti itu baru terisi sekitar 80% gitu Mas ya? Sekitar 80%. Berarti nunggu bibit yang unggul, yang super, baru mau nambah lagi. Iya, baru nambah lagi. Karena kan sebenarnya kalau untuk lahan masih ada separuh lagi sih Mas, masih ada separuh lagi. Ya rencana misalkan kok perkembangan telurnya kok bagus, kemungkinan besar malah bakal nambah ke lahan yang baru. Penonton, Woi, ada yang mau tanya? ada dong. Monggo silahkan. Masih itu? Kalau bisnis di misalnya peternakan ayam kan masa panen ayam yang sudah tidak produktif lagi kan mesti ada kan. Itu kisaran berapa bulan ayam itu sudah tidak produktif dan dijualnya kemana atau dilelang di masyarakat, siapa yang mau beli ayam apa yang sudah tidak produktif? Oh, nah ini sebenarnya kalau ternak ayam itu enak sih Mas, jadi karena apapun bisa dijual, baik itu telurnya, terus ayam yang enggak produksi pun masih bisa dijual karena pasti ada yang berarti sing bakalan nompo. Itu ayam afkir namanya, yang udah nggak produksi itu ayam afkir. Afkir miskin? Afkir miskin. Jadi ayam afkir itu ibaratnya ayam yang sudah nggak produksi, nggak produktif, bertelur itu sekitar 2 tahun lah, paling maksimal 2 tahun lah mulai dia bertelur. Jadi sekitar ya 90 sampai 100 minggu itu kalau yang bagus lah, ayam jenis apik lah. Nah untuk kalau ngejual itu ada channelnya juga sih Mas, sudah ada channel misalkan mau afkir, dan itu tergantung nanti mau afkirnya mengikuti ayam yang udah nggak produktif, misalkan baru 3 atau 4 ya mungkin masih menunggu sekitar entah 10 sisan atau 50 ekor sekalian, baru dijual biar sekalian. Ada lagi? Lanjut. Oke. Itu penjualan ayam afkir itu berarti harus partaiannya Mas, nggak bisa aku dipitik afkir siji dikurang, nggak iso ya Mas? Ya, bisa aja sih Mas, bisa aja. Nah, tergantung nanti ngikut apa momen, kalau misalkan pas entah pas Idul Fitri atau pas apa, itu kemungkinan kok ayamnya banyak yang udah nggak produktif, nah sekalian partai aja. Meskipun ngecer juga bisa, tapi kan itu juga kembali ke istilahnya peternak ameh didol apa ora gitu kan. Ibarat kata nek tuku ngecer 200, nek partian 300 gitu Mas yo. Nah sekarang kalau harga ayam kan paling per kilo kalau afkir itu jualnya Mas. Oh, per kilo. Jadi misalkan 1 ekor itu ada 2 kilo, berarti sekilonya entah di harga 800.000 atau enggak nyampe 200. 200.000 ya. Sopo sing gelem nunggu. Afkir miskin tenan. Jadi sekilo cuman sekitar ya 18.000, 20.000. 1 ekor itu bisa sekitar 2 kilonan sih Mas. Jadi ya paling mentok-mentok 35 sampai 40.000. Dilepas itu Mas? Lepas. Karena kalau ya, ilmu bisnis kan kalau dipakani terus ya orang no hasilnya, ya mending didol kan. Didol malah ono badine tur mengurangi kos pakan. Kan Dilepas apa didol? Ya? Mau dilepas lah aku mau. Nek dilepas sama nanti duit tuh. Nek dilepas ya duwe Mas. Ngomong gitu. Aduh. Soalnya yang lepas sih jenong kandang ya. Tadi orang ada sing jigo betul. Selain usaha ayam petelur, ya kan mungkin mempunyai usaha-usaha sampingan gitu Mas? Kalau untuk saat ini belum, tapi kemungkinan besar ke depan sekiranya emang udah apa ya waktunya lebih banyak yang luang, kemungkinan besar akan
buka usaha sampingan seperti itu. Meskipun sebenarnya ada proyek sih untuk saat ini, ada proyek pengen garap iki. Berarti Jadi pengen apa ya? Jadi di BUMDes itu ada produk ya, model kayak gini lah, produk kayak gini namanya itu apa ya? Button tea atau apa itu? Teh bit. Nah, teh bit itu kan memang untuk pemasarannya kan kurang apa ya? kurang luas ya, jangkauannya kurang luas. Jadi pengen bantu buat masarin lewat marketplace karena saya juga udah ibaratnya wis paham lah soal ilmune seperti itu kan. Tapi ya mergo wektune ki sing urung ana gawe iku lah. Jadi akhirnya ya mending gawe ngasuh sih lah, gawe ngasuh. betul. Mungkin suka duka jenengan apa? Ternak ayam apa, Mas? Suka sama kamu. Sukanya itu sama dia. Tapi dianya nggak suka. Bide. Kalau dibilang suka, lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Karena ya untuk saat ini apalagi sebagai seorang pembelajar yang terjun di segmen atau hal baru itu, ketika dapat ibaratnya ono hasil sidik seneng gitu kan. Jadi sukanya ketika ayam kan ini ayam saya bertelurnya kan belum 100% lah. Belum stabil istilahnya. Baru sekitar 67%. Jadi masih ngejar target itu. Nah, ketika tiap hari telurnya nambah butiran, nah itu udah suka, masih seneng dewe, baik itu secara kuantitas maupun kualitas telur. Jadi bobotnya muda tapi ndoki ya muda, aku seneng. Tapi dukane nek misal kok ya kuwi Mas, nek pas ora ngendok. Dadi pitik kuwi gampang stres, Mas. Pitik gampang stres, apalagi pitik apapun lah, pitik entah broiler ataupun pitik petelur itu juga gampang stres. Nek misal ana bledak, dor. kaget. Potensi besok untuk bertelur itu menurun gitu loh. Oh, berpengaruh ya, Mas? Oh, ngaruh Mas. Itu kan di pinggir jalan. Hanya ada ban berdokter itu berpengaruh nggak, Mas? Ngaruh, Mas, apalagi iki meh poso, meh bodo iki do nyebut Bang Abi, ya iki wis rada bingung meneh iki wis PR itu barang iki ya stres iki. Waduh, jadi ya meskipun karena ayam muda ya, Mas ya, karena ayam muda. Jadi saya kan riset beli ayam tua karo ayam sing nom lah, ayam sing nom karo sing tua. Lebih suka yang muda. Ternyata lebih suka yang muda. Tapi kayak plus minusnya jadi biar nanti teman-teman ketika mau belajar ayam petelur lah, ternak ayam petelur itu tahu. Kalau ayam petelur yang udah tua itu nggak terlalu stres untuk produksi telurnya. Jadi misalkan ono bledek, ono opo, untuk produksi besok pagi itu nggak stabil, tapi menurunnya nggak terlalu drastis gitu loh, Mas ya. Misalnya ngendok 100 ekor populasinya, terus hari ini nelur 95 katakan, terus ono bledek, kemungkinan besar besoknya masih bisa 94, masih bisa 90 gitu, jadi nggak terlalu merosot banget. Itu ini beberapa persen itu. Tapi nasi pitik nom malah hesan. Kadang kemarin naik 20 butir, kadang sekarang malah bisa turun lebih dari itu. Oh, berarti soalnya dikalkulasi jadi kilo, sekarang dapat 50 kilo istilahnya gitu, terus malamnya kok adalah ada hujan, terus ada petir gitu, bisa turun jadi sekilo gitu. Kalau sekilo ya enggak. Mungkin dadak. Berarti turun sekilo dan sekilo. Turunnya ayam ngedek murah ya. Ngedek murah. Jadi ya jangan banyak-banyak lah ya. Musake sing makani. Ditawa-tawa. Nawar. Bisa stres dadak. Kayak caleg sing tadi. Bisa jadi ayam petelur ki stresnya pertama ya. Jadi ya ada perlakuan khusus nih ayam petelur sih, Mas ya. Karena ising wis tak lakoni ayam petelur ya. Jadi saya lebih paham soal ayam petelur.
Pertama soal sing ngelola lah, sing makani, sing ngresiki kandang segala macam itu nek iso wong siji, Mas. Soalnya nek beda-beda wong, ganti-ganti wong kuwi bakalan stres. Oh, berpengaruh. Oh, ngaruh, Mas. Jadi ibaratnya misalkan sing ngopeni aku terus, tapi kok aku emosian segala macam kuwi ngaruh non pitik. Ngono, dadi pitik juga ibaratnya punya ikatan dengan batin kok ikatan lahir kita ya ora ono lah. Oh, ini kan pitik rantai KTP. Ayam kampus. Ayam kampus. Jadi aku Mas jadi ayam nggak punya KTP. Tapi ayam kampus punya. Ayam kampus punya. Nah, terus misalkan ada misalkan ada orang asing yang masuk ke kandang, maksudnya nggak harus bule lah, nggak harus bule. Jadi orang asing misalkan tonggone apa sapa sira kenal, aku masuk, aku juga mengganggu ketenangan ayam. Nah, ketenangan ayam itu juga nanti mengganggu produksi. Berarti itu telurnya. Dipasang pelang nggak, Mas? Kalau pelang sih nggak ada, tapi kalau pintu ada biar nggak pelang-pelangan. mending solusi saya tetap dikasih pelang, Mas. Selain saya dilarang masuk, selain staff. Tajuk ayamnya mayu kabeh orang selain saya. Tapi kalau ayam stres itu bisa dilihat tuh, Mas. Jadi misalkan update status. Update status, kadang update story lagi marah-marah atau apa itu BT. Yang ngasih makan jutek. Makan jutek. Ah, ngasih makan itu juga harus tertib, Mas. Tertib. Oh, misalkan jam 7 sama jam 2, ayo harus jam 7 sama jam 2 terus. Gitu. Jadi itu juga ngaruh ke produksi telurnya. Jadi ikut makan bareng. Saya malah lebih dulu makan. Jadi tak icip-icip ono racune. Baru dikasih ayam. Baru dikasih ayam. Enggak lah. Makannya di rumah. Oh, makanya suka di rumah. Iya, makanya. Oh, saya makannya nasi kayak di rumah. Oh, tapi makannya enggak di rumah. Enggak, tapi makannya nasi. Nasi tapi enggak di rumah. Di kandang makan nasinya. Aduh. Terus cara mengatasi biar ayam itu tidak stres bagaimana? Itu, Mas. Sebenarnya kalau di di kandang saya kebetulan ada beberapa kandang ayam di tetangga saya, tetangga saya beberapa peternak lainnya itu udah berarti wis di program. Jadi emang ada monitoring dari dokter gitu loh. Ada monitoring. Jadi ketika ada yang bilang istilahnya peternak gede ono sing gulung tikar, nah, itu karena tidak bisa mempertahankan produksi telur gitu, Mas. Jadi produksi telur yang harusnya entah itu 90%, entah itu 98% segala macam, tapi tidak bisa mempertahankan itu, merosot terus, akhirnya rugi soalnya pakannya larang tapi hasilnya sekondok kurang menurun. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang peternak saya terus tetangga rumah kan ada 5 malahan yang udah terprogram, ibaratnya udah dimonitor sama dokter lah, ada pengecekan gitu. Jadi misalkan ayam stres, terus ayam nggak bertelur, ayam ngendoki telat segala macam, nah itu ada ibaratnya ada pemberian vitamin gitu. Jadi orang asal pas loro kayak dubeni orang. Jadi memang ada program berarti setiap bulan itu ada program, setiap bulan ada target. Jadi itu memang harus dikejar. Jadi memang harus terstruktur lah ibaratnya. Berarti ibaratnya kata 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kasih vitamin ke ayam gitu? Sebenarnya hampir tiap hari sih, Mas. Oh, tiap hari kasih vitamin. Tadi sebenarnya bukan hanya vitamin, tapi ada pencegahan terkait entah itu obat agar tidak stres, entah itu obat agar tidak kena penyakit slot, penyakit jamur segala macam itu. Yeus, berarti kan ada slot, ada yeus. Wah, ada yeus. Jadi kok rapate jigos. Enggak trasi dokter nak mah enggak. Yo petir kan malah ras do gendong tadi.
Ya akhirnya engko gulung tikar mau. Gulung tikar mau. Mergo Zeus karo petir mau. Bandare rugi. Rugi dong. Oh, itu tadi bilang ada dokter, itu dokter spesialis kandungan, kandungan. Spesialis ayam. Spesialis ayam. Itu mendatangkan atau dia yang datang? Kalau dia yang datang, dia nggak datang, karena nggak pernah ngundang, nggak pernah ngundang kayak saya langkung, datang nggak diundang, datang tak diundang, pulangnya petang-petang, ada sampai malam. Jadi Pak dokternya itu apa ya? Jadi yang punya channel itu kan tetangga saya dokternya itu, terus akhirnya ada tetangga lagi yang join lah, join. Terus ikut program dokter, kok berhasil, terus ada lagi, terus akhirnya saya juga ikut program itu gitu. Jadi udah apa ya, udah ngalir gitu, udah ngalir. Dari 5 peternak itu udah ikut program dokter itu 2 anak lebih baik. 2 telur lah, 2 telur sehari ya lebih baik. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Wong dipakani betina kok dadine telek. Lah ya rugi. Kon sapa? Yo ibarat kok sampean. Makan itu tadi. Tapi tidaknya produktif. Ya, produktif lah ya, ora kaya kancaku. Ya sing penting aja nyebut merek lah. Nek merek iki oleh, nek merek iki. Nek lain-lain ya aja to, mesake. Dibanding karo pitik. Tadi sempat dibilang dokter nggih. Nah, itu untuk biaya dokter itu gimana Mas? Vitamin terus suntik KB, ora suntik KB ini ora ngendok yo. Ora ngendok mah kacau. Berarti suntik men berproduksi itu ada suntikan banget? Oh enggak ada. Enggak ada, berarti mengasih vitamin itu. Ya, kalau misalkan jadi kalau untuk ibaratnya jasa lah Mas, jasa dokternya itu enggak ada. Jadi karena apa ya, bayarnya ya obatnya lah, membayar obat. Jadi dokter ibaratnya dokter yang ngewe resep. Jadi bulan ke depan dikasih vitamin iki, kasih obat ben ora iki. Jadi dokternya program ge lah, berarti terus ngewe obat ye. Sekali program dari dokter itu untuk 1 bulan ya, Mas? Untuk 1 bulan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngikut tabel-tabel di Google atau apa itu sebenarnya ada sih Mas. Kayak jadwal vaksin, terus jadwal pemberian vitamin segala macam itu sebenarnya ada. Cuman karena misalkan ngikut Mbak Google kan belum tentu Mbak mau diikuti ya. Mbak diikuti. Ibaratnya belum tentu berhasil kan Mas, belum tentu berhasil. Tapi kalau misalkan di monitoring kan kelihatan ini berhasil atau tidaknya, terus entah nanti mau diubah program atau segala macam itu kan tetap ada. Kalau misalkan ada pendampingan kan jadi kelihatan hasilnya. Tadi sempat dibilang untuk vaksin. Vaksin itu berfungsi untuk apa sih? Vaksin itu kalau baik itu ayam petelur, ayam broiler itu memang harus ada vaksin. Baik itu vaksin sebelum masa masa layar atau masa pulet, sing ibaratnya sing siap ngendok, aku memang harus divaksin Mas. Jadi fungsinya buat ketahanan tubuh. Paling tidak di usia 13 minggu. 13 minggu. Itu daftar vaksinnya yang kelurahan dan kecamatan Mas? Wah itu di mana saja bisa sih Mas. Tapi yang penting bawa kartu. Jam kesmas. kartu KTP. Jam kestik. Jam kestik. Kesehatan pitik. Jaminan kesehatan pitik. Jadi vaksinnya itu sebenarnya enggak apa ya, ada yang suntik, ada yang vaksin minum. Jadi ada 2 model cuma ada 2 model. Itu menurut jenengan lebih baik vaksin minum atau vaksin suntik Mas? Dua-duanya Mas. Dua-duanya baik. Karena dua lebih baik kan. Betul. Enggak. Jadi kalau untuk vaksin yang pertama untuk ketahanan tubuh segala macam itu emang kebanyakan disuntik. Itu. Terus kalau untuk ibaratnya vaksin-vaksin yang
kena serangan penyakit mendadak kayak flu burung, terus jantung koroner, terus komplikasi segala macam. Jadi itu memang ada obat vaksin minum gitu, ada vaksin minum. Tapi ada juga kan yang sekiranya penyakitnya udah kronis banget, ibaratnya ada komplikasi. Ada kejadian ketika satu ayam tiba-tiba mati gitu, terus besok mati banyak, itu memang harus divaksin, vaksin NDIB atau vaksin A1. Itu berarti flu pitik ya Mas, enggak flu burung toh? Itu pitik. Kalau dilihat enggak flu sih Mas, pitiknya itu enggak flu. Jadi tiba-tiba mati gitu. Serangan jantung enggak. Tonggo-tonggo ini menang wae ya. Peak. Dadi mbok kok teko mati mergo apa ning sing positif mati ki mergo dicabut nyawane. Yakin. Wis to, pas mongso kuwi ana malaikat liwat. Gila ciku isi. Karena malaikat itu gila pitik lagi akhir ya. Stok ning dhuwur entek ya. Ya. Oh, berarti fungsi dari vitamin juga vaksin itu untuk mencegah terjadinya mara bahaya. Marah-marah lah bahaya nek marah-marah Mas. Tapi macam-macam Mas. Jadi vitamin, obat segala macam itu kan ibaratnya buat agar ayam tetap produktif, baik itu di masa puncak maupun ketika masa-masa yang sebenarnya udah turun tapi tetap bisa stabil bertelur. Berarti suka puncak medun. Oh Mas, TikTokan toh Mas. Oh, nginep loh. malah enggak. Oh ya, mungkin jenengan punya saran atau masukan-masukan buat penonton semua untuk memulai bisnis itu harus gimana, terus tata-tatanya gimana, nek mau belajar itu harus di mana gitu, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk pesan-pesan ataupun kesan, saya kira apa ya Mas ya, ketika kita mengingat omongan wong biyen lah, jare wong biyen kan nginguwo raja kaya ben kaya raja. Tapi nek menurutku nginguwo katel ben ora rugi. Kok mergane laba-laba ora tau rugi. Enggak. Pesan saya seperti ini sebenarnya. Jadi apapun tujuannya, kamu tetap harus fokus pada proses. Jangan melulu fokus pada tujuan. Karena seperti yang sudah saya alami ketika tujuannya pengen mengembangkan ini, tapi ternyata prosesnya seperti ini. Jadi fokuslah pada proses, tapi jangan terlalu fokus pada tujuan. Tujuan itu penting, tapi lebih fokuslah pada proses yang kamu jalani saat ini gitu. Karena menurut saya ketika kita benar-benar berproses, tujuan itu bakal bisa berubah sewaktu-waktu, entah itu bisa menjadi lebih baik maupun lebih baik lagi, seperti itu Mas. Nikmati prosesmu, raihlah suksesmu gitu ya. Jangan menikmati Mas. Jangan menikmati proses karena apa ya? Menikmati itu nanti lama-lama malah jadi nyaman gitu loh. Tapi fokus dengan proses. Ketika kita menikmati terus kemudian kita merasa nyaman, terus timbul sementara ini sih, itu malah nggak bakal tujuan-tujuan itu nggak segera tercapai gitu loh. Jadi jangan sampai sementara ini sih. Sementara ini sih, itu nanti pola pikirnya malah lama berkembang gitu buntu. Mas. Jadi buntu. Sementara ini sih, seolah-olah jadi kembali ke zona nyaman. Nanti nyaman. Enggak segera bertindak ke depan. Lakukan prosesmu gitu. Lakukan proses. Raihlah suksesmu. Mantap jiwa. Oke, mungkin mungkin pertemuan kita untuk saat ini kita sudahi. Mungkin lain waktu saya bisa berkunjung langsung ke ternak jenengan, melihat kondisinya bagaimana yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman lain. Semoga ilmunya bermanfaat.
Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temukan sudut pandangmu dari sisi lain.